Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melakukan ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kami akan menyampaikan warta. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Pendeta Abdil Bopa Jentoro dari GKI Ayudhya. Ya, beliau akan melayani dalam 2 kali ibadah dan ada beberapa warta tambahan yang akan diumumkan. Untuk Bapak Ibu yang di rumah juga selamat mengikuti ibadah ya. Kita semua Jemaat Bajem diundang untuk hadir dalam acara seminar kebangsaan, sehingga kita mendapatkan wawasan dalam menghadapi tahun politik tahun 2024 mendatang. Nanti temanya Ayo Nyoblos Asik. Pada hari Minggu tanggal 26 November pukul 13 sampai 16 bertempat di GKI Kebonjati. Pembicaranya ada dari KPU Bandung, dari Bawaslu, dan dari Gerakan Kebangsaan Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat. Pendaftaran bisa melalui link atau nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang ada di depan. Ada Pak Suherman yang bisa menerima pendaftaran. Kemudian dalam rangka menyambut hari Natal, kita di sini Bajem TKI berencana mengadakan kegiatan garage sale. Apa sih yang dimaksud dengan garage sale itu? Yaitu menjual barang bekas ataupun barang baru. Maksudnya barang bekas di sini yang masih layak pakai ya Bapak Ibu ya. Kan kita di rumah kadang-kadang punya barang yang sama ada dua gitu. Bolehlah satu disumbangkan dan nanti dijual ke yang memerlukan. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk berpartisipasi bisa menyumbangkan barang-barang tersebut langsung dibawa ke sini, ke Bajem, dan untuk diserahkan ke pengurus. Batas waktu pengumpulan sampai dengan tanggal 10 Desember. Barang-barang tersebut akan dijual kembali dengan harga yang pastinya murah dan hasilnya akan digunakan untuk kegiatan Natal di sini. Nah, kemudian Persekutuan Usinda. Pada hari Selasa tanggal 21 November pada pukul 10 kita akan mengadakan persekutuan. Untuk yang ingin ikut bisa mendaftar ke Ibu Yuli. Ya, mari kita yang sudah memasuki usia indah boleh ikut turut serta. Bagi yang merasa belum memasuki usia indah, boleh juga ikut. Kalau yang belum masuki usia indah tapi terpanggil untuk membantu para oma opa di sini yang bersekutu, juga mari kita ikut. Bagi oma opa yang ingin ikut tapi terkendala sama kendaraan, bisa mendaftar juga ke Ibu Yuli, sehingga nanti akan dijemput. Ya, demikian warta lisan kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih,
kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita untuk setiap kesempatan yang baik, untuk setiap pemberian yang sempurna, untuk setiap nafas yang masih kita hela, untuk setiap waktu yang Tuhan berikan. Semua itu datangnya dari Allah yang pemurah. Persiapkanlah hati dan akal budi kita, dengarkan sabdanya dan simpan di relung hati. Jangan kita sia-siakan waktu yang Ia berikan. Mari umat, dengan berdiri kita akan memulai ibadah di hari baru yang Tuhan telah anugerahkan. Naikkan suaramu, mari puji Sang Khalik semesta. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Silakan duduk. Umat yang terkasih, setiap manusia memiliki waktu yang sama untuk dijalani. 1 tahun 365 hari, 52 minggu, 12 bulan. 1 bulan 30 hari, 4 minggu. 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Yang berbeda adalah apa yang akan dilakukan dan bagaimana kita mengisi dan menjalani waktu tersebut, yang pada akhirnya akan sampai pada satu titik di mana
kita tidak memiliki waktu lagi. Pada ibadah minggu ini yang mengambil tema pakailah waktu anugerah Tuhanmu, kita diajak untuk melihat bahwa waktu yang sesungguhnya terbatas ini harus mampu kita jalani dengan sebuah prioritas dan tanggung jawab untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 jelas mengungkapkan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sehingga sangatlah jelas di dunia ini tidak ada yang kekal. Seluruh kehidupan makhluk di alam semesta ini tidak akan berlangsung selamanya, melainkan dibatasi waktu. Maka seruan untuk berhati-hatilah, jangan membuang-buang waktu sangat penting, sehingga kita tidak kehilangan waktu yang demikian berharga. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dinasehatkan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Umat yang terkasih, mari dengan segala kerendahan hati kita menundukkan kepala, memikirkan kembali, sudahkah kita mempergunakan waktu anugerah Tuhan ini dengan baik dan bertanggung jawab? Jika kita merasa telah lalai, marilah kita mengakuinya di hadapan Allah dengan penuh penyesalan. Mari kita berdoa, kita menaikkan doa secara pribadi. Bapa yang kekal, Khalik yang tak terbatasi oleh waktu dan masa, kami menyadari sebagai ciptaan-Mu yang fana, kami selama ini sering tidak menggunakan waktu dengan baik. Setiap hari kami lewati dengan kesia-siaan, meski kami menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang Engkau berikan. Kami seperti orang bebal yang berjalan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibuk dengan gadget kami, sibuk dengan tontonan yang menyenangkan mata dan telinga kami, dan segala hal yang memuaskan kesenangan kami, sehingga waktu terbuang sia-sia. Kami menyesal dan mohon kiranya Engkau mau mengampuni kami. Kami berjanji akan berusaha untuk memperbaiki diri. Walau yang merupakan waktu yang merupakan anugerah dari-Mu akan kami pergunakan dengan baik. Mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan memaksimalkan potensi kami demi kemuliaan nama-Mu. Sehingga pemakaian waktu ini dapat dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
berdiri. Bagi kita yang telah diampuni dosa dan pelanggarannya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tiba waktunya bagi kami saat ini Tuhan untuk merenungkan firman-Mu yang kami berharap mengingatkan akan tugas yang harus kami lakukan sebagai murid Tuhan Yesus. Biarlah kami juga terus dimampukan berbuah melalui sikap dan tindakan kami untuk selalu memperhatikan orang-orang di sekitar kami, mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Sefanya 1 ayat 7 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 18. Bacaan pertama diambil dari Sefanya 1 ayat 7 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 18.
Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan menyediakan kurban sembelihan dan mengkuduskan para undangannya. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan suluh. Aku akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak akan berbuat baik atau berbuat jahat. Harta kekayaan mereka akan dirampas dan rumah-rumah mereka akan menjadi sunyi sepi. Mereka mendirikan rumah-rumah tetapi tidak akan mendiaminya. Mereka membuat kebun anggur tetapi tidak akan minum anggurnya. Hari Tuhan yang dahsyat itu sudah dekat dan datangnya sangat cepat. Pada hari Tuhan terdengar teriakan pahit, pejuang pun memekik di hari itu. Hari itu hari kegeraman, hari kesusahan dan kesulitan, hari kehancuran dan kemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kekelaman, hari peniupan sangkakala dan pekik perang terhadap kota-kota berkubu dan terhadap menara-menara penjuru yang tinggi. Aku akan mendatangkan kesusahan atas manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka terburai seperti tai. Perak atau emas tidak dapat menyelamatkan mereka. Pada hari kegeraman Tuhan, seluruh bumi akan dilahap habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, bahkan kebinasaan dahsyat didatangkannya atas segenap penduduk bumi. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membacakan Mazmur 90 ayat 1 sampai 12 secara berbalasan. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian, ayat yang genap. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun temurun. Melahirkan bumi dan dari dahulu sampai selama-lamanya Engkaulah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kobaran amarah-Mu kami menjadi gentar. Kau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena geram-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebahagiaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Sungguh cepat kami melayang. Siapakah yang menahan kekuatan murka-Mu dan menyadari geram-Mu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami oleh hati yang bijaksana. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara,
tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, kuatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, dan lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Tuannya itu menjawab, "Hei hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat yang aku tidak menanam. Kalau begitu, seharusnya uangku itu
kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bacaan kita hari ini tuh saya yakin juga Bapak Ibu pasti pernah baca ya. Kadangkala ini dipakai atau disalahgunakan begitu, menurut saya juga untuk menunjukkan teologi kemakmuran. Jadi kalau orang diberkati Tuhan, itu kalau segala sesuatu yang dia lakukan itu berhasil. Dia bisa melipat gandakan apa yang dia miliki. Jadi kalau tidak bisa melakukannya, maka orang itu bukan orang yang diberkati Tuhan. Iya kan? Punya 5 talenta, kemudian jadi 10 talenta, begitu ya. Tapi kalau kita kemudian mencoba mencermati hal ini dengan baik, maka kita akan menemukan setidaknya ada 2 jenis hamba di dalam teks yang kita baca. Yang pertama adalah hamba yang setia. Disebut setia karena ketika dia mendapatkan kepercayaan dari majikannya, dia kemudian mempergunakan apa yang dia punya, apa yang sudah diberikan itu, lalu dicarikan laba. Yang sebaliknya adalah hamba yang tidak setia. Memang gambaran tentang Tuhan di sini sebagai si majikan ini agak menarik, karena seakan-akan si majikan ini orang yang ya tadi digambarkan yang tidak setia itu dikatakan tuan yang kejam, begitu kan. Dia cuma berikan bekal, kemudian seperti orang yang memeras gitu ya, diberikan lalu sana kamu kerjakan, dan kemudian diambil semuanya. Bapak Ibu kalau punya tuan kayak gitu bagaimana? Misalnya ini saya jadi bosnya, Bapak Ibu saya beri 1 juta misalnya, lalu saya tinggal datang, saya ambil itu 2 jutanya. Jadi kita nggak dapat apa-apa ini. Jadi di situ kemudian si hamba yang tidak setia ini mengatakan, wah daripada begitu sudahlah, saya pendam saja. Lalu didapati setelah tuan itu pergi lama, ternyata dia yang utuh saja, tidak diapa-apain. Nah ini maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi setidaknya yang saya tangkap melalui firman Tuhan ini, kita ini diajak untuk setia. Setia itu artinya melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi bukan semata-mata ini urusan harta, begitu ya. Bukan semata-mata urusan kekayaan, tetapi sebagai murid Tuhan Yesus meneladan itu kita harus bagaimana? Sebab di dalam firman Tuhan itu tidak pernah ada ceritanya Tuhan Yesus itu ngajak kita jadi kaya dalam pengertian harta benda secara langsung, begitu tidak ada. Yang Yesus katakan itu kalau kamu jadi
majikan, kira-kira gitu. Jadilah majikan yang baik. Kalau kamu ini pelayan, kamu ini budak, ya jadilah pelayan atau budak yang baik. Dan tidak pernah ada di dalam cerita, oh kalau sekarang kamu ini budak, maka besok kamu jadi pelayan, besok jadi tuan. Tidak ada. Bapak Ibu pernah temukan teks itu? Tidak ada kan? Coba diingat-ingat. Maka memakai waktu Tuhan, pakailah waktu anugerah Tuhan ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita meneladan Tuhan Yesus. Kita sebagai murid Tuhan Yesus mestinya melakukan apa yang Yesus ajarkan. Memperhatikan orang yang berkekurangan, menengok orang yang di penjara misalnya, atau orang-orang yang dimarginalkan, istilahnya begitu. Kita harus memberi perhatian kepada mereka. Masalahnya sekarang, apakah kita ini dalam hidup kita mana yang lebih banyak yang kita pakai? Kita menggunakan dan melakukan apa yang Yesus teladankan, atau kita pakai waktu itu untuk hal lain, untuk memuaskan diri kita sendiri. Jadi ini bukan terkait Bapak Ibu kalau sekarang punya penghasilan 5 juta, maka berusahalah untuk mendapat penghasilan 10 juta. Bukan itu. Tetapi Bapak Ibu diajak untuk memeriksa pada diri masing-masing. Sejauh mana sekarang Bapak Ibu mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan saat ini, yang singkat ini menurut Mazmur 70 sampai 80 kalau kuat, dipakai untuk apa? Mana yang lebih banyak? Untuk diri kita atau untuk sesama atau untuk Tuhan? Mayoritas Bapak Ibu sungguh berharap Bapak Ibu banyak mempergunakan waktu kita, waktu diri sendiri untuk Tuhan. Dipakai waktu kita untuk Tuhan itu artinya juga kita memperhatikan sesama kita. Nah inilah yang menjadi kata kuncinya. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh, kalau ada anak remaja, pemuda, anak kita main game lalu tidak boleh, ya boleh, tapi ada batasnya begitu ya. Ingat waktunya. Setiap orang itu punya cara untuk menghibur diri begitu ya. Cara untuk sejenak lepas dari rutinitas. Ini yang dimaksud. Apa yang saya pelajari dari firman Tuhan ini tidak memberikan kita, Tuhan tidak pernah memberikan kewajiban kepada kita itu sampai Bapak Ibu itu merasa terbeban. Jadi beban atau kewajiban itu kalau kita lakukan, justru kita tidak menemukan sukacita. Iya kan? Bapak Ibu coba kalau ke gereja ini dianggap sebagai kewajiban, rasanya gimana? Mau enggak? Bapak Ibu ada enggak datang ke gereja saat ini dengan perasaan bahwa ini wajib? Atau gereja kalau tidak, Bapak Ibu tidak datang lalu dihukum gitu? Tidak kan? Bapak Ibu rindu gitu kan? Bukan wajib. Kewajiban ini kalau diterus-teruskan, perasaan seperti itu, melakukan perbuatan baik itu merupakan kewajiban, maka ini jadi salah nantinya. Tetapi yang paling penting adalah Bapak Ibu ini bersuka cita, merayakan kehidupan, bersyukur dengan semua yang sudah Tuhan beri ini, lalu mendorong diri kita untuk terus bekerja dan melayani Tuhan. Maka tidak perlu heran Bapak Ibu kalau Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu kemudian menemukan orang-orang yang seakan-akan nih seperti hobi
pelayanan. Buat mereka bukan hobi, tetapi mereka sungguh-sungguh melakukan. Ya saya juga mengakui ada juga yang hobi ya, tetapi coba perhatikan mereka yang kemudian melayani Tuhan sedemikian rupa dan tetap sukacita dalam segala keadaan. Itu enggak mudah. Lalu kalau dikaitkan dengan talenta ini, kalau kita salah nih, lah sekarang hidupmu makin baik apa enggak? Oh belum tentu. Nyatanya yang jadi pelayan Tuhan itu belum tentu semuanya enak kok. Bapak Ibu bisa lihat tokoh-tokoh Alkitab. Di dalam perjanjian lama misalnya, para nabi itu emang ada yang hidupnya setelah melayani Tuhan jadi kaya raya gitu? Enggak kan? Hampir-hampir kita tidak menemukan itu. Meskipun ada juga orang Kristen yang melayani Tuhan juga dalam posisi kaya, misalnya Dorcas, Tabita itu kan, atau penjual kain ungu itu kan kain yang mahal, dia kalau nggak kaya nggak mungkin. Jadi kita menggunakan waktu kita saat ini mau kita pergunakan untuk apa? Bersenang-senang, fokus pada diri sendiri, atau kita lakukan untuk Tuhan. Dengan penuh sukacita kita memperhatikan mereka, melakukan segala sesuatu dengan baik sebagai murid Tuhan Yesus. Simpel ya, tidak ada sulitnya kan? Mari kita merenungkan sabda Tuhan. Amin. Setiap waktu dampingi hamba-Mu, seterukan jauh bila Kau dekat. Jangan Kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tiap waktu dampingi hamba-Mu, seterukan jauh bila Kau dekat. Jangan Kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri.
damai yang sempurna hanya ada padamu. Dia rencanamu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tiap jam, tiap waktu ajarkan maksudmu. Genapkan janjimu dalam hidupku. Jangan kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku yang teguh. Damai yang sempurna hanya ada padamu. Biar rencanamu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa syafaat. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Setiap waktu yang kami miliki, kami senantiasa mencoba untuk terus mengarahkan diri kami hanya kepada Tuhan, sehingga kami melakukan segala sesuatu tidak sia-sia, bahkan dalam pekerjaan maupun hal-hal sederhana yang kami lakukan, kami dapat menghayati kebaikan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sungguh bekerja. Tuhan begitu luar biasa
yang membuat kami kemudian mensyukuri akan kehidupan ini, dan kami terus diajak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia. Kami bersyukur atas kesempatan itu, dan mampukanlah kami Tuhan untuk memahami, menghayati, dan memperhatikan sesama kami. Saat ini Tuhan, secara khusus kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang mungkin sedang sakit, saudara-saudara kami. Ada yang lemah fisik maupun dalam pemulihan. Kami berharap Tuhan melawat mereka, memberikan kekuatan dan semangat untuk mendapatkan kesembuhan. Biarlah mereka juga terus menghayati pengalaman sakit sebagai waktu yang indah, waktu untuk terus menghayati kebaikan Tuhan. Mereka tetap memiliki semangat, mereka dapat bersaksi dalam keterbatasan mereka. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk GKI Kebonjati dan bajemnya di dalam masa pencarian calon penatua ini. Kami mendapatkan anggota jemaat yang setia, yang dapat kemudian bersama-sama dengan para pendeta dan umat boleh bekerja sama sedemikian rupa menjalankan tugas-tugas pelayanan gereja dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang harus dihadapi saat ini, di tengah situasi yang mungkin naik turun, tetapi kami ingin belajar bersama-sama untuk setia. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang menghadapi tahun pemilu. Kami berharap Tuhan juga mendorong peran serta orang-orang untuk tergerak memperhatikan bangsa kami dengan memberikan diri mereka, waktu mereka untuk ikut serta dalam pemilu. Mereka juga memilih sesuai dengan hati nurani mereka, sehingga kemajuan bangsa kami boleh terus terjadi. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di tempat ini, maupun yang mungkin berada di rumah atau di tempat masing-masing, yang mungkin bergumul sedemikian rupa dengan pekerjaan mereka, dengan pergumulan tentang masa depan, pergumulan-pergumulan yang lain yang membuat mereka merasa begitu berat. Kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, dan meringankan pergumulan mereka, serta menemukan kedewasaan dan pertumbuhan iman, dan mereka juga mampu kemudian mengenali dan semakin mengenali Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mau menyerahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10.
yang mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Persembahan bisa diberikan melalui kantong persembahan maupun melalui rekening yang tertera di layar. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman, syukur atas bunga mawar harum indah tak cerpi, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, betapa kami bersyukur atas semua anugerah, atas semua berkat, atas semua kasih karunia yang Engkau berikan dalam keseharian kami. Bapa, sebagai bentuk ungkapan syukur kami, saat ini kami telah mempersembahkan sebagian dari berkat yang Kau berikan pada kami. Bapa, biarlah setiap persembahan yang telah terkumpul ini dapat menjadikan pelayanan-Mu di bumi ini menjadi berarti, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Engkau juga beri hati yang bijaksana bagi mereka yang mengelolanya, sehingga setiap berkat yang telah terkumpul ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ungkapan syukur ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu, hidupku singkat bagaikan kemah. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang
Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Umat yang terkasih, waktu yang kita jalani adalah anugerah dari Tuhan. Waktu yang sangat terbatas ini mari kita pergunakan dengan baik dan bijaksana, sehingga bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Menjalani waktu dengan bertanggung jawab sebagai bukti kita menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan kepercayaan untuk menjadi penatua atau dibutuhkan gereja menjadi aktivis, menjadi pelayan, terimalah hal itu. Gunakan waktu Bapak Ibu untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah, pulang dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang mulia akan memberi engkau kekuatan. Roh Kudus mendampingi dalam melewati jalan kehidupanmu. Penyertaannya akan memberi engkau damai dan berkat berlimpah kini dan selamanya.